Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya coba mempraktekkan menggunakan software Word PLS. Kita menggunakan metode PLSM menggunakan software Word PLS. Contoh kasusnya itu contoh moderasi. Jadi topiknya tentang keputusan investasi dan literasi keuangan. Jadi datanya itu ada, ini datanya, saya sudah buat datanya ada 100 responden. Di sini variabelnya itu ada 4, ada herding, ada representativeness X2, kemudian ada keputusan investasi, sama literasi keuangan. Jumlah respondennya ada 100, jadi tahapannya nanti kita akan memeriksa validitasnya berdasarkan loading, di mana dikatakan valid kalau nilai loadingnya di atas 0,7. Kemudian kita bisa memeriksa validitas berdasarkan AV, itu dia dikatakan valid kalau di atas 0,5. Dan seterusnya. Kemudian ada 4 hipotesis yang mau kita uji. Hipotesis yang pertama, herding, ya, berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Kemudian hipotesis moderasinya juga ada 2. Literasi keuangan, signifikan memoderasi pengaruh herding terhadap keputusan investasi, dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang akan kita uji. Untuk datanya sendiri seperti ini, jadi herding itu ada 5 pertanyaan. Kemudian representativeness ada 5 item. Keputusan investasi ada 6 item. Literasi keuangan ada 5 item pertanyaan. Nah, ini nilai rata-ratanya dari 4 variabel. Kemudian ini matriks korelasi. Tapi kita hanya fokus ke sini aja dulu. Oke. Sekarang kita coba praktekkan menggunakan Word PLS. Jadi data ini kita copy, kita pindahkan di sini, ini di data, save, kita close, dan kita pindahkan ya. Kemudian kita jalankan Word PLS, kita buat project dulu. Yang pertama, create new project, kita buat aja project Word PLS moderasi. Kita pilih save. Ya. Kemudian process to step 2, kita read datanya. Kita cari tadi datanya. Datanya tadi di mana tadi kita simpan ya? Tunggu ya. Datanya, oh ya udah, dat ya, namanya dat tadi ya. Dat, oke, datanya dat. Oke, di sini kita import datanya, namanya dat, ya, nama datanya dat. Ya, finish di datanya ya. Kemudian yes, oke. Selanjutnya kita proses to step 3, memeriksa apakah ada variabel yang error atau enggak. Kayaknya nggak ada yang error ya. Kita pilih OK. Kita pilih OK. Yes. Kita gambar modelnya sekarang. Yang keempat. Kita gambar modelnya. Di sini X1 ya. Tadi X1 itu herding. Kita buat aja HRD. Ini X1-nya. Oke, kita buat X2-nya. Sini namanya rep. X2-nya. Kemudian Y-nya keputusan investasi.
save. Kemudian moderasinya ya, literasi keuangan. Ini moderasinya. Oke. Sekarang tinggal kita rapikan dulu seperti ini ya. Ini di sini. Tarik panahnya. 1, 2. Moderasinya di sini. Satu lagi moderasinya, moderasinya di sini. Nah, seperti inilah kira-kira gambar dari modelnya. Jangan lupa di-save. Oke. Kita pilih OK. Nah, sebelumnya kita bisa lakukan pengaturan algoritmanya. Saya di sini menggunakan warp 3 sama stable tree ya, seperti ini. Sebenarnya ada banyak sih, tapi bawaannya sih warp 3 sih. Kalau nggak salah warp 3 atau warp 3 basic. Oke, warp 3 aja ya, kita pilih save. Oke, sekarang kita proses. Oke, hasilnya udah keluar seperti ini. Inilah hasilnya. Nah, sekarang kita mau cek nilai loadingnya, apakah sudah di atas 0,7 atau belum. Nah, caranya kita pilih di sini. Ini dia, combine loading. Nah, nilai loadingnya itu yang kurang ini. Valid, 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 valid. Dia di atas 0,7 valid. Valid, 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 valid. Oke, semua sudah valid karena di atas 0,7. Berarti ini sudah oke ya. Oke, aman. Nah, sekarang AV-nya harus di atas 0,5 baru dikatakan valid. AV-nya ada di sini. Nah, ini baris AV, average variance extract, di atas 0,5 valid. Valid, 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 valid. Oke, udah valid. Oke, aman. Oke. Kemudian composite reliability-nya harus di atas 0,7. Composite reliability CR. Ini dia. Di atas 0,7, di atas 0,7, di atas 0,7. Oke, sudah aman. Ini sudah oke. Nah, setelah itu baru kita lakukan pengujian hipotesis. Ya, kita menuju ke bagian ini dia. Ini view path coefficient and p-value. Oke, inilah dia hasilnya. Ya. Pertama, kita mau jawab ini dulu. Saya buat penjelasannya di sini aja. Di sini ada bagian path coefficient sama p-value. Ya, kita buat kalimatnya HRD. Herding kan, HRD itu kan herding ya. Herding berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Investasi dengan nilai koefisien jalur, nama lainnya path coefficient. Berapa nilainya? 0,268 dan signifikan dengan nilai p-value 0,002, lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis diterima. Oke, satu sudah terjawab. Ya. Yang kedua, habis herding tadi namanya representatif. Ini yang kedua. Representatif. X2 berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Nilai koefisien jalurnya 0,399 dan signifikan. P-value-nya itu lebih kecil daripada 0,001. 0,001. Yang berarti juga lebih kecil daripada 0,05. Maka hipotesisnya diterima yang kedua. Yang ketiga hipotesis moderasi kan kalau nggak salah. Cek dulu, iya moderasi. Moderasi kita lihat yang ini, yang ada tanda kali ini. Tapi dia nggak signifikan dia. Di sini literasi keuangan
tidak signifikan memoderasi pengaruh X1-nya, pengaruh herd terhadap herding ya, bukan herding, terhadap keputusan investasi. Ini Y-nya. Dengan nilai p-value-nya 0,273 di atas 0,5. Berarti ini hipotesis moderasi ya, tolak. Terakhir yang keempat, ini baru signifikan memoderasi pengaruh X2-nya, representativeness. X2 terhadap keputusan investasi. Nilainya 0,001. Maka ini hipotesisnya diterima. Oke, udah bagus sih. Hipotesis moderasi diterima. Ya, paling tidak ada lah yang diterima hipotesisnya ya. Seperti ini. Oke, kira-kira seperti inilah penjelasan dari saya untuk contoh kasus ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.